Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kita kali ini. Masih sama, masih bagaimana kita memahami suatu fenomena itu dirumuskan persamaannya ya. Kemudian diturunkan fungsinya gitu. Iya, kali ini kita akan merumuskan persamaan gelombang secara umum sebetulnya ya. Gelombang mekanik saya belum mendalami apakah persamaan ini juga yang nantinya mendasari gelombang elektromagnetik, tapi sepertinya iya ya. Mengingat bentuknya ini kan kalau kita lihat mirip-mirip dengan persamaan Schrödinger ya kan. Hanya nanti kasusnya seperti apa kita tambah. Tapi secara umum kalau kita bicara gelombang, ya begini persamaannya itu. Ini yang ada di sebelah kiri di kotak ini ya. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya mirip seperti kasus bekas kemarin ya. Tapi kali ini yang kita jadikan contoh adalah tali gitu. Jadi kalau yang pertama ini adalah pulsa gitu, pulsa gelombang ya, sekali aja kita getarkan tus gitu, ini gerakan seret gitu kan. Lalu yang kedua ini dia gerak terus set gitu ya, sehingga gelombang ini jalan gitu. Ini kalau mau dilanjutkan boleh sebetulnya ya, ini kalau dilanjutkan ya gini aja berarti kan, dan seterusnya gitu. Dia bergerak. Kalau kita juga ingat materi gelombang itu, gelombang selalu ada perubahan karena waktu dan juga karena posisinya ya enggak. Jika waktu itu di stop itu, maka fungsi gelombang itu ada ya. Artinya di setiap posisi itu tidak sama, bener nggak? Kalau waktunya di stop itu, ini kan contoh yang gelombang yang di stop ya kan. Maka ada fungsi posisi nantinya. Nah, kalau kita tahu fungsi gelombang itu kan selalu y ya kan, x, t ya. Artinya fungsi posisi dan fungsi waktu gitu. Ya sama. Waktu juga begitu itu. Seandainya x-nya kosong, maka satu titik ini akan bergerak naik turun, bener nggak? Ya, artinya nggak, maksud saya posisinya sama ya, waktunya bergerak, satu titik ini akan gerak naik turun kan gitu. Dan uniknya gelombang dia punya dua variabel itu. Nah, ini luar biasa ya. Rumit nggak? Ya kalau dibilang rumit ya rumit, tapi kalau kita bilang ini menantang dan menarik, maka dia akan juga jadi menantang dan jadi menarik ya, tergantung respon kita sebetulnya. Kita ketika belajar ini harus berpikir, oh jadi begitu ya gitu. Masa lalu atau bagaimana orang itu belajar ya, mulai dari hal yang sangat teknis, sangat sederhana menjadi kompleks seperti sekarang ini gitu. Fungsi gelombang untuk yang sekarang ini kompleks sekali ya, yang digunakan di teknologi itu sangat-sangat kompleks. Bahkan solusinya pun bukan solusi analitik, solusi numerik ya. Oke. Harusnya paham apa itu solusi numerik, karena kan ada mata kuliah komputer ya yang biasanya pakai numerik gitu. Baik. Ini kalau kita zoom ya di bagian pinggir ini, kira-kira begini itu. Jadi ada tali yang kita zoom, kita potong gitu. Nah, tali ini kalau kita kalau kita amati gitu, ini kan ada tarikan ya nggak? F2 ini juga ada tarikan ke sini. Adanya tarikan ini sementara
tali ini punya massa itu, maka ada percepatan ini arahnya ke atas. Ya, tali kan bergerak ke atas kan, seret, gitu kan, karena ketarik ya. Kalau nggak percaya silakan, ada tali posisi seperti ini, tarik sana tarik sini, pasti tarinya akan naik, bener nggak? Karena ini elemen kecil. Saya dulu udah jelaskan kalau ada dm itu artinya elemen m, dl elemen l gitu ya, dx yaitu elemen x gitu. Ya, karena ini sangat kecil, maka kita bisa menyamakanlah antara L ini panjangnya dengan dx. Ya, biasa di fisika sering terjadi seperti itu ya. Oke, saya naikkan dulu. dm ya, itu adalah mu dx. Apa itu mu? Mu itu mirip rho ya, yaitu massa jenis ya. Cuman kalau rho itu pakai volume, kalau ini pakainya elemen panjangnya saja, L atau dx itu. Berlaku hukum Newton tadi saya sampaikan ya. Coba diperhatikan lagi. Jadi kalau ini kita uraikan, itu F2 ini kita uraikan, maka dia akan ada F2x arahnya ke kanan dan F2y arahnya ke atas. Ya kan? Itu F1 juga demikian ya. F1x, F1y ya. Maka percepatan ini karena dia ke atas ya, dia pakai yang arah ke atas itu. Apa namanya? F2y dan F1y, karena F1y ke bawah, F1y ke bawah, F2y ke atas. Tapi tentunya kan ini mau gerak ke atas, berarti F2y lebih besar pastinya ya, dikalikan dengan dm, massa ya. Nah, AY sendiri ya, ini masih di persamaan gerak ya. Kita tahu bahwa percepatan itu adalah turunan 2 kali dari y dibagi dengan waktu ya. Mu dx, dm-nya ini kita ganti dengan mu dx. Oke, jadilah ini ya. Ini belum selesai gitu. Kenapa belum selesai? Karena ini belum ada pasangannya, ini ada dx di sini ya enggak. Sementara ini di dt ini sudah selesai ya. Berarti ini harus kita lebih analisis dari unsur posisinya gitu. Oke. Kita lanjut ya, kita masuk ke sini. Karena ini adalah tali ya, yang ada pengaruh gaya di sana, berarti pasti ada tegangan tali dong kan gitu. Tegangan tali ya sama aja sebetulnya, cuma arahnya aja yang nanti berubah-ubah dan berbeda-beda. Nah, disinilah kita melakukan manipulasi ya. Perhatikan ini baik-baik. Contoh T, tegangan tali ya, itu sama dengan F2 ya kan, sama dengan F2. F2 sendiri itu adalah ini vektor biasa ya, F2x kuadrat ditambah F2y kuadrat di akar gitu. Nah, apabila F2x itu jauh lebih besar daripada F2y, mengapa terjadi? Ya memang kalau kondisi seperti ini, dampak dari F yang ke atas ini pasti sangat kecil ya kan, karena nariknya itu ke arahnya ya ke arah horizontal kan, yang lebih besar gitu. Maka kita bisa tuliskan T itu sama dengan F2x gitu. Nah, kita bikin permisalan lagi. Misal kita buat perbandingan antara F2y dibanding F2x ya, dengan nama S itu, karena ini berada di titik 2 katakanlah, berarti ini adalah S2. Ada S1 nggak nanti? Ya ada. S3 yang nggak ada ya, masih belum lulus tuh Pak Faiznya. S2 sama dengan F2y per 2 F2x. Nah, maka kita bisa tulis dalam bentuk lain, F2y sama dengan T S2 ya enggak? Oke, bisa difahami ya, bahwa F2y sama dengan T S2.
dengan cara yang sama, ini silakan kalau nggak percaya dibuktikan sendiri ya. Yang sebelah kiri titik pertama itu F1Y nanti menghasilkan TS1. Ini dua ini kita pegang ini. Kita pegang lalu kita substitusikan ke sini. Ya. Prok jadi apa? Ini dia. Nah, jadinya begini. TS2 TS1 D kuadrat Y per dt kuadrat mu dx. Ya, karena kita substitusikan tadi. Nah, T-nya kita pindah ini ke bawah ini. Ya. Lalu ini tinggal S2 min S1. Ini kok jadi SI ya? S1 ini mohon ya. Dikoreksi. dx-nya kita pindah. Nah, ini udah mulai terbuka ini ya. Mulai nampak nanti seperti apanya itu. Nah, sekarang kita analisis sebentar. S itu kan sangat kecil. Betul nggak? Maka kalau kita bicara S2 min S1 itu kita boleh dong kita tulis dengan ds, ya kan? Kalau selisih itu kecil sekali ya, kan ada kalau x2 min x1 biasanya kita tulis delta x. Tapi kalau kecil kita tulis dx, ya kan bisa. Nah, S sendiri itu adalah kemiringan ya. Kenapa kemiringan? Ya kembali ke sini tadi, bahwa S itu adalah perbandingan atau gradien gitu ya, F2Y per F2X. Dan kalau ini elemen sangat kecil gitu loh, sehingga S2 itu kita bisa tulis ya, dapat diwakili dengan DY per DX ya. Kita tinggal manipulasi lagi aja, kita tulis ya di sini ds per dx mu sama dengan mu per t sama d kuadrat y per dt kuadrat. S nya ini kita substitusi, kita ganti dengan dy per dx. Jadi deh akhirnya ya, jadilah ini biar lebih jelas garisnya saya hilangkan. Bentar. Oke. Ini harus masuk dulu ternyata ya. Nah, ini. Gimana bisa jadi kesini kan gitu pertanyaannya ya ini. Ini mu per t. Ini kok bisa ini kan yang kita cari itu. Nah, ini salah satu fungsi kita belajar dimensi ya. Bahwa dimensi V itu kita tahu Vs per T ya, maka dimensinya itu adalah LT pangkat min 1. L itu long, T itu mungkin time gitu mungkin ya, karena per jadi kita tulis min 1. Dimensi mu kita tahu mu, ini gak salah ya, kok mu sih? Oh iya bener sih ya. Dimensi T adalah, T itu kan gaya, mirip dengan gaya. Gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ada M itu mewakili kilogramnya, massa ya. Ada L itu mewakili panjang ya, meter itu. T per sekon kuadrat itu. Nah, maka T pangkat min 2. Jadi dimensi mu per T adalah ya kita ini kan saja kita kalikan gitu, tapi dibalik ya. L pangkat min 1 itu miliknya mu, lalu ini jadi M pangkat min 1, terus ini L jadi pangkat min 1, lalu T pangkat min 2 ini jadi T kuadrat saja. Sehingga mu per T dimensinya adalah L pangkat min 2 T kuadrat. Sehingga mu per T itu jadi kita bisa menyamakan mu per T itu adalah 1 per V kuadrat gitu. Nah, jadi ini salah satu aplikasi ketika kita belajar dimensi ya. Ilmu ini saya dapat dari teman saya yang sekarang jadi dosen di IAIN Jember ya, Bapak Dinar. Fungsi dimensi ya. Sebelumnya saya juga tidak paham buat apa belajar dimensi itu. Bisa ngitung-ngitungnya, tapi sebetulnya maknanya apa itu. Salah satunya bisa untuk mengecek kesetaraan dimensi dari dua buah
besaran ya, 2 buah rumus ya, itu kita cek itu sama apa enggak gitu. Nah, teman-teman bisa mencoba apakah energi listrik itu nanti sama dengan energi panas gitu ya dimensinya, karena sama-sama energi gitu. Bisa itu dicek gitu. Baik, itu dulu ya yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana kita merumuskan persamaan khususnya untuk kasus gelombang ya. Sekali lagi saya ulangi lagi entah keberapa kali ya, bahwa kita harus mulai akrab sebetulnya dengan kalau ketemu fenomena yang ada di pikiran kita itu persamaannya seperti apa dulu gitu. Lalu fungsinya bagaimana gitu. Karena ya ini fundamental sekali ya. Kalau kita paham persamaan gerak, kita akan tahu itu fungsi posisi, fungsi kecepatan, ya, fungsi percepatan itu akan kita rumuskan dengan mudah. Kan begitu cara berpikirnya. Ya kan? Sekarang harus mulai terbiasa. Kalau selama ini mungkin kita lebih berpikir langsung kali ya. Jadi apa ya, kalau di fisika gerak itu kan V sama dengan S per T, lalu apa? Ini kalau GLBP ya, V0T plus minus berapa kemarin tuh? AT kuadrat ya. Setengah ya, ada setengah gak sih? Iya. Enggak, ini kalau X, sorry. Ini kalau posisi ya, kalau ini apa posisi itu? Ya X lah gitu ya. Setengah T kuadrat ya. Lalu ada V sama dengan V0 plus AT ya. Ya kan kita akrab sekali dengan ini kan. Ini kita anggap sebagai fundamental yang nanti kalau ketemu kasus ini direkayasa gitu kan ya, ada substitusi, ada apa namanya? Eliminasi dan seterusnya kan gitu biasanya ya. Ini ternyata masih belum fundamental gitu ya. Yang lebih fundamental itu adalah ya persamaan geraknya. Apa itu ya yang kita sering bahas itu ya, dt kuadrat ya, ini apa tadi, m ya, ini kan ma ya sama dengan apa ya apa tuh macam-macam itulah. Kalau yang kita pelajari kemarin ya min kx misalnya gitu ya. Ini untuk pegas, itu untuk gerak apa yang biasa aja ya, kita tinggal kita rumuskan aja. Misalnya benda yang terkena pengaruh gravitasi ya dia m kali g gitu aja kan ya, m kali g kan gitu. Nanti kan kita coret ya. Kalau mau pakai vektor berarti g-nya nanti negatif ya, dan seterusnya lah. Kita bisa terus pakai itu. Ini saya hapus biar tidak bercampur ya. Intinya teman-teman saya harap paham. Nanti kalau ada yang belum difahami, saya harap ditanyakan ya. Ditanyakan di diskusi perkuliahan ya. Oke. Kalau bisa jawab langsung saya jawab ya, kalau tidak ya saya simpan dulu pertanyaannya. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan penurunan gelombang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.